Hari ini kita akan belajar dalam materi IPA, tapi nanti kita akan integrasikan dengan numerasi. Oke. Ya. Sebelumnya kita mulai doa dulu ya. Boleh minta tolong satu orang pimpin doa. Mbak Dia, pimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sekarang Ibu absen ya. Siapa aja yang masuk hari ini? Oke, absen 1 Eka. Saya Bu. Oke, Eka hadir. Dia Puspa? Ada, Bu. Oke, Dwi Wanda? Hadir, Bu. Hidayati? Kita hari ini mau belajar apa sih tentang pengukuran dalam apa? Dalam IPA ya. Tentang Besaran dan satuan. Oke, apa sih pengukuran itu? Pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis dan dipakai sebagai satuan. Oke, di sini ada besaran dan satuan. Nah, besaran dan satuan itu ada dua jenis yang berbeda ya. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur, sedangkan satuan adalah sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang jenis-jenis besaran. Nah, jenis-jenis besaran ini ada apa aja sih? Ada berapa? Nah, jenis-jenis besaran di sini ada dua. Yang pertama ada besaran pokok dan yang kedua ada besaran turunan. Nah, ini besaran pokok. Jenis-jenis yang termasuk dalam besaran pokok, yang pertama ada massa, yang kedua panjang, yang ketiga ada waktu, yang keempat ada suhu, yang kelima ada kuat arus, yang keenam ada jumlah zat, dan yang ketujuh ada intensitas cahaya. Setelah besaran pokok, ada besaran apa lagi, Bu Nova? Tadi yang kedua ada besaran turunan. Nah, di besaran turunan ini juga sama seperti besaran pokok tadi, memiliki masing-masingnya. Nah, untuk di besaran turunan ini, yang pertama ada luas, yang kedua ada volume, yang ketiga ada massa jenis, yang keempat kecepatan, yang kelima percepatan, yang keenam daya, yang tujuh usaha, yang ke-8 daya, dan yang ke-9 ada tekanan. Jadi sudah tahu ya apa sih perbedaan dari besaran pokok dan besaran turunan dan dari masing-masingnya ya. Jenis-jenisnya, masing-masing jenis besaran pokok, masing-masing jenis besaran turunan. Sekarang masuk ke dalam jenis satuan. Oke, di sini jenis satuan itu ada berapa sih dan ada apa aja? Nah, jenis-jenis satuan kali ini yang akan kita bahas ada dua, yaitu satuan baku dan yang kedua ada satuan tidak baku. Nah, yang satuan baku di sini ada yang sering kita tahu itu seperti meter, sentimeter, kilometer. Kemudian juga ada massa, itu biasanya kilogram dan gram. Kemudian ada ini, yang ketiga ini ada sentimeter kubik dan meter kubik, setelah itu juga ada liter. Nah, biasanya sentimeter kubik, meter kubik, liter ini digunakan untuk mengukur volume. Volume tadi ada di mana? Di besaran pokok atau turunan. Ya, nanti dicek lagi ya catatannya ya. Terus yang berikutnya ada meter kuadrat, ada hektar. Nah, itu dari contohnya satuan baku ya. ya, setelah satuan baku ada juga yang namanya satuan tidak baku. Di sini ada 3 jenis satuan tidak baku, yaitu jengkal, hasta, depa, dan kaki. Ada kaleng atau tempurung kelapa, botol, cup atau gelas atau sendok, ada patok, ada bata. Ya, jadi di sini sudah paham ya mana yang termasuk satuan baku, mana yang termasuk satuan tidak baku. Jadi sesuatu yang sudah pasti, ukurannya sudah pasti, sudah paten itu disebut satuan baku. Dan untuk hal-hal yang belum pasti itu disebut satuan tidak baku. Seperti jengkal. Jengkal ini kan tiap tangan memiliki lebar jengkal yang berbeda-beda ya. Beda-beda. Nah, panjangnya. Nah, ini kebetulan aja Bu Nova dan Bu Rani jengkalnya sama ya. Nah, untuk kalian ini mungkin ada jengkalnya yang berbeda, ada yang lebih besar, ada yang lebih besar. Jadi itu yang disebut dari satuan tidak baku. Segala sesuatu yang belum pasti. Jadi tadi sudah dijelaskan mengenai jenis dari besaran, juga jenis dari satuan. Oke, tadi kita sudah belajar ya tentang materi
pengukuran tentang besaran dan satuan. Tadi juga udah jelaskan oleh Ibu Rani dan juga Ibu Nova ya, tadi sudah menjelaskan apa sih pengertian itu, apa contoh-contohnya besaran dan juga satuan. Oke, sekarang Ibu minta tolong di sini dibagi menjadi 2 kelompok ya. 2 kelompok. Ya. Nah, kita akan praktek tentang pengukuran. Yang pertama kita akan mengukur panjang menggunakan penggaris dan menggunakan roll meteran ini. Dan sebelum kalian mengukur dengan alat-alat ini, nanti kalian bisa mengukur dengan jengkal tangan ya. Tadi kan sudah dijelaskan ada yang pengukuran dengan jengkal, ada yang menggunakan alat. Nah, untuk kelompok 1 nanti akan mengukur panjang, dan untuk kelompok terlebih dahulu, untuk kelompok 2 akan mengukur massa atau berat Menggunakan alat timbangan. Nah, ini nanti kita bagiin 2 buah benda yang sama. Kalian bisa ukur terlebih dahulu. Untuk kelompok 1 tadi panjangnya terlebih dahulu. Untuk kelompok 2 nanti mengukur masanya atau beratnya terlebih dahulu. Silakan. Oke, ini untuk alat untuk mengukur panjang ya. Ya, nanti diukur. Ini untuk mengukur massa. Silakan diukur beratnya. Nah, di sini sebelum kalian melakukan pengukuran tadi kan sudah diberikan, kalian bisa menuliskan aja langsung di kertas lembar kalian atau di buku kalian tentang nanti ukurannya, panjangnya Berapa? yang diukur menggunakan jengkal berapa. Nanti kalian secara bergantian melaporkan ke depan setiap kelompok. Ya. Dan untuk yang kelompok kedua tentang pengukuran massa atau berat, nanti bisa kalian kira-kira itu beratnya berapa, dan juga nanti bisa kalian ukur dengan timbangan beratnya ada berapa. Oke? Sekarang silakan kelompok 2 presentasikan hasil praktek dari pengukuran massa yang Oke, sudah dilakukan. dari kelompok kami yang telah mengukur berat massa dari sebuah kotak Nestar, yaitu beratnya 90 gram. Oke, jadi dari kelompok 2 sudah berhasil melakukan praktek ya tentang pengukuran dengan jenis pengukuran massa, yaitu dengan satuan apa tadi? Gram. Gram. Oke. Terima kasih untuk kelompok 2. Berikan tepuk tangan dong untuk kelompok 2. Nah, tadi kan sudah kelompok 2 yang mempresentasikan terlebih dahulu tentang pengukuran dengan satuan gram, pengukuran massa ya. Sekarang dari kelompok 1 silakan mempresentasikan hasil pengukuran kalian dengan satuan apa? Sentimeter dan meter Oh iya. dan Meter jengkal, menggunakan penggaris, Ya. meter menggunakan meteran, meteran dan jengkal menggunakan tangan. tangan. Ya, jari tangan. Bagaimana tentang hasil pengukurannya? Kami sudah mengukur panjang dari kemasan Nexstar ini yaitu 15,5 cm. 15,5 cm. Kemudian terus menggunakan meteran tadi. Tadi menggunakan meteran sepanjang 0,6 meter. Itu panjangnya ya. Ya. Dan menggunakan jengkal satu sekitar jengkal kurang. Iya, 1 jengkal kurang dikit. Ya, baik. Boleh beri tepuk tangan untuk hasil presentasi kelompok 2. Baik, terima kasih. Silakan kembali. Terima kasih, Bu. Oke, tadi kita sudah praktekkan tentang cara pengukuran panjang, pengukuran massa, cara penggunaan dari satuan, dan juga sudah dipresentasikan kan hasil prakteknya. Nah, sekarang akan Ibu bagi ada lembar Berisi pertanyaan, 3 pertanyaan. Nanti kalian bisa menuliskan jawabannya di langsung lembaran ini ya. Silakan Bu Nova, Bu. Oh iya. Ya, terima kasih ya anak-anak. Kalian sudah mengerjakan pertanyaannya, sudah Ibu terima. Sudah cukup sekian. Ya, nanti penilaian akan ada sendiri ya dari Ibu, dari hasil kalian praktek, dari hasil kalian mengerjakan ini tadi. Oke, mungkin cukup sekian dari Ibu untuk pembelajaran hari ini.